Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkenalkan saya Saiful Anwar dari Satker Balai Pelatihan Kesehatan Semarang hendak menyampaikan 3 hafalan hadis pilihan dari kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis yang pertama yakni tentang niat dan fondasi amalan. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in nawa. Rawahu Bukhari. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari. Adapun pensyarahan hadis tersebut yakni yang pertama kata innama merupakan bentuk adatul hasr atau pembatasan yang berarti keabsahan, kesempurnaan atau ganjaran suatu amalan terbatas dan ditentukan oleh keberadaan niatnya. Kemudian makna an-niyah secara bahasa berarti maksud atau kehendak hati. Niat berfungsi sebagai pembeda antara ibadah biasa dengan kebiasaan atau al-adah, serta sebagai pembeda derajat ibadah satu dengan yang lainnya, misalnya antara sholat fardu dan sholat sunnah. Kemudian selanjutnya yaitu hikmah yang dapat kita ambil dari hadis tersebut, yakni yang pertama, niat adalah motor penggerak utama setiap tindakan manusia dan penentu tinggi atau rendahnya nilai amalan seorang muslim. Kemudian suatu perbuatan rutin yang kelihatannya terkesan biasa-biasa saja dapat bernilai ibadah mulia apabila tentunya dilandasi dengan niat yang benar. Kemudian hikmah yang ketiga, hendaknya kita dapat menjauhkan diri dari sifat riya atau ingin dipuji serta rasa ujub atau bangga diri, karena penilaian utama bukan pada manusia atau lahiriah, namun ada pada keikhlasan hati. Adapun nilai-nilai berakhlak, core value ASN berakhlak yang dapat kita petik dari hadis tersebut ada 2, yakni tentang nilai akuntabel. ASN yang akuntabel mengawali tugasnya dengan niat ibadah dan pengabdian, bukan sekedar untuk menggugurkan kewajiban atau hanya sekedar mendapatkan gaji ataupun tunjangan. Kemudian nilai yang kedua yaitu terkait dengan harmonis. Ketika ketulusan niat menjadi landasan kerja, maka otomatis hubungan antar rekan kerja, hubungan dengan masyarakat yang dilayani yang didasari oleh empati, maka tidak menimbulkan kesan persaingan tidak sehat ataupun terjadinya kepentingan konflik kepentingan pribadi atau konflik of interest di tengah masyarakat. Kemudian hadis yang kedua yakni tentang kemudahan pelayanan dan rasa empati. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunafiru. Rawahul Bukhari. Permudahlah dan jangan kalian persulit, berilah kabar gembira dan janganlah membuat orang lari ataupun benci. Hadis riwayat Bukhari. Adapun pensyarahan dari hadis tersebut, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan kata permudahlah diikuti dan janganlah dipersulit. Dimaksudkan agar seseorang tidak hanya mempermudah di satu kesempatan lalu menyulitkan di kesempatan yang lain. Kemudian
konsep at-taisir, yang berarti mengambil jalur yang lebih ringan dan praktis selama tidak melanggar aturan atau syariat agama Islam. Kemudian yang ketiga, al-basyarah, yang berarti memberikan kabar gembira untuk dapat membangkitkan optimisme dan semangat, dan sebaliknya tidak bersikap menakut-nakuti atau kaku sehingga membuat orang lain berpaling dari kebaikan. Adapun hikmah yang bisa kita petik dari hadis tersebut, yang pertama yaitu agama Islam dan prinsip kebaikan dibangun di atas asas kemudahan dan kemaslahatan. Kemudian hikmah yang kedua, kita sebagai ASN, sebagai pelayan publik, harus menerapkan pola komunikasi yang santun, ramah, dan optimis sehingga dapat menyentuh hati dan menyelesaikan permasalahan di masyarakat daripada dengan pendekatan yang kaku dengan arogansi atau kekerasan. Adapun nilai, apabila hadis tersebut dikaitkan dengan nilai ASN berakhlak, ada 2 poin yang dapat kita dapatkan. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Hadis ini merupakan mandat langsung bagi ASN untuk selalu memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, solutif, dan tentunya tidak berbelit-belit. Kemudian nilai adaptif juga dapat kita ambil, yakni dalam konteks saat ini atau konteks era sekarang, ya ini mempermudah alur pelayanan yang berarti kita sebagai ASN harus siap berinovasi. Kemudian hadis yang ketiga atau yang terakhir, hadis tentang menjaga amanah dan tata kelola SDM. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhuyi'atul amanatu fantadiris sa'ah." Qala, "Kaifa idha'atuha ya Rasulullah?" Qala, "Idza asnidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah." Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancurannya." Sang penanya bertanya, "Bagaimana cara menyia-nyiakannya ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya." Hadis riwayat Bukhari. Adapun pensyarahan dari hadis tersebut, Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan penjelasan makna al-amanah, yakni mencakup segala hal yang dipercayakan kepada seseorang, baik itu tugas-tugas untuk kepemimpinan ataupun suatu jabatan maupun kekayaan tata kelola dalam suatu negara. Kemudian makna wusidal amr, di situ kiasan dari penyerahan tampuk kepemimpinan, kewenangan ataupun tugas mengurus umat kepada seseorang. Kemudian ghair ahlihi, Ibnu Hajar menekankan bahwa yang dimaksud bukan ahlinya adalah orang yang tidak memiliki kapasitas ataupun kapabilitas, baik itu kemampuan teknis ataupun integritas moral. Jadi menyerahkan tanggung jawab umat atau suatu urusan publik kepada orang yang tidak berkompeten dan tidak berintegritas merupakan indikator rusaknya suatu tatanan sosial. Bapak Ibu, hadis tersebut dapat kita petik hikmahnya. Yang pertama yaitu bahwa setiap jabatan ataupun amanah setiap jabatan ataupun wewenang merupakan amanah yang berat dan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah secara mutlak. Kemudian kerusakan suatu negara atau tatanan masyarakat terjadi jika di situ sudah
menggerogoti korupsi, kolusi, dan nepotisme serta kedoliman ataupun kesewenang-wenangan dari pemimpin atau dari amr. Kemudian yang ketiga, penempatan seseorang harus sesuai dengan keahliannya, atau lebih terkenal kita sering mendengar the right man in the right place. Dan itu merupakan syarat mutlak terciptanya suatu kemajuan suatu bangsa atau masyarakat. Adapun nilai-nilai ASN berakhlak yang dapat kita petik dari hadis tersebut ada dua, yakni kompeten. Jadi setiap ASN wajib meningkatkan kapasitas dan kemampuan dirinya secara berkelanjutan. Kemudian nilai loyal. Jadi loyalitas tertinggi seorang ASN diposisikan pada bangsa, negara, dan aturan yang berlaku di negara tersebut, serta mendukung terciptanya sistem merit sesuai dengan yang diamanahkan dalam Undang-Undang ASN. Demikian Bapak Ibu, 3 hadis pilihan yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas.